Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kunjo wonten pangrassanipun para sepuh, para bini sepuh ingkang tansah kula hormati, para bapak, para ibu, para sederek, adik-adik, jamaah pengaosan Selasa malam Rebu wonten dalemipun Ibu Sugini rahimahullahu taala lan ugi wonten kata lumpen sahibul bait Mas Febri beserta keluarga hafizahumullahu taala wa ra'ahum jami'an. Ingkang kaping sepisan monggo sareng-sareng kula nyuwun sami tansah mujuaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika dinten Selasa ingkang kaping sepisan kula sampun dipun paringi tawaran-tawaran penak Selasa pertama napa terakhir. Jadi ini enak sing pertama mboten niku nggih. Selasa pertama niku berarti cek tanggal 6. Tanggal 6 niku nggih. Nggih jane nggih pertama napa keempat niku sekecok nggih. Pengaosan niku luar biasa, mau di hari apapun insyaallah istimewa. Nggih napa meneh wonten ing mriki niki ternyata tergabung dari banyak masjid nggih. Wonten jamaah Masjid Barokah, wonten jamaah Masjid Nur Rahman, wonten jamaah Masjid Al Hidayah, wonten santri Al Hikmah. Kula nggih jamaah masjid, Pak. Nggih masjid kula kan nggih kula hitung wong kula nggih jamaah masjid nggih. Masjid kan kula mriku masjid kan Baitul Hikmah. Alhamdulillah saged makempal manunggal wonten ing majelis mriki dalemipun Mas Febri, mugi-mugi ngempalipun Bapak Ibu sedaya wonten dalu menika ndadosaken wasilah kula nyuwun sami tansah dipun kersakaken kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk katur wonten junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya para sahabatipun, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang tansah istiqomah cecepengan kalian ajaran-ajaranipun. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah, sak menika sampun jam 7:30 langkung 12 menit. Biasanipun pengaosan ngantos jam pinten. Kula menyesuaikan kemawon. Ibu-ibu ngersake jam pinten, Bu? Songo. Pinten? Jam 11. Jam 11. Nggih, mangke ngantos jam 12 nggih. Kirang 3 jam. Nggih, mangke mboten ngantos kathah-kathah anggen kula matur, sing penting sekedhik anggenipun ngaos wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr menika saged dipun pendet hikmahipun lan ingkang paling penting saged dipun amalaken wonten ing pagesangan kula nyuwun sami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema ingkang badhe kaaturaken wonten kesempatan dalu menika meninjih pintar menilai diri. Pinter niku mergone belajar, sinau, terus menerus mencoba. Niku mboten enten tiyang kok ngerti-ngerti pinter dhewe, mboten enten.
pasti semuanya melewati proses. Kados bayi niku saged berjalan lancar, itu prosesnya yo melewati banyak hal. Ketika mulai latihan berjalan, baru 1 langkah 2 langkah jatuh, tapi nggak menyerah, berdiri lagi, nambah 3 langkah 4 langkah jatuh lagi. Terus seperti itu sampai akhirnya pinter berjalan, ya. Menilai itu artinya menilai niku jawane biji. Biji. Menilai orang lain itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Biji wong liya niku langkung gampil tinimbang biji awake dhewe. Maka menilai diri membutuhkan belajar. Kalau awiti saking setunggalipun nasihat, nasihat saking setunggalipun salaf ya baikpun ngendikaaken mekaten, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu thalatha khisal. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka orang itu akan dipahamkan atau dimudahkan memiliki 3 perangai. Menawi Allah ngersakaken kesainan datang setunggalipun hamba, tiang kala wau badhe dipun gampilaken nggadahi 3 perkawis. Ingkang kaping sepisan fiqhan fiddin. Tiang kala wau badhe dipun gampilaken memahami perkawis-perkawis agami. Paham agama niku tanda kebaikan. Nomor kali nggih menika zahadatan fid dunya. Tiang kala wau badhe dipun gampilaken bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud niku tegesipun lebih mementingkan perkawis-perkawis ingkang manfaat wonten ing akhirat. Dadosaken alam donya menika namung wasilah, namung perantara. Tujuanipun inggih menika akhirat. Nomor 3, wa basaron bi uyubihi. Orang itu akan mendapatkan kemudahan untuk melihat aib diri sendiri. Niku tanda seseorang dikehendaki kebaikan oleh Allah sepisan dipun fahamaken perkawis agami. Nomor kali ndadosaken donya menika namung wasilah, perantara, senes tujuan. Nomor 3, gampil mudah melihat aib diri sendiri daripada melihat aib orang lain. Wonten setunggalipun ungkapan dalam bahasa Indonesia, katanya semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Cobi napa enten tiyang ingkang saged mirsani semut ning seberang lautan nanti tindak panti bunge. Cobi tindak panti ting seberang mriku napa enten semut ingkang ketinggal. Itu sebenarnya hanya peribahasa. Kadang-kadang kesalahan orang lain yang kecil itu di mata kita tampak jelas, tapi kesalahan diri kita yang begitu besar ternyata tidak tampak. Ibaratnya niku wau, semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Soalnya gajah ini ku cedak banget, akhirnya boten ketok. Cobi nonton gajah kok mripate kalih gajah ini ku mung 2 senti. Napa ketok gajah? Mboten nggih. Lah niku wis kula awali saking perkawis niku. Para bapak, para ibu ingkang sepisan kala wau fiqhan fiddin, dipahamkan urusan agami amargi melihat, pinter melihat atau menilai diri itu membutuhkan pemahaman agama yang benar. Ya. Ada orang sudah lama mengaji. Saya tuh pernah Bapak Ibu nggih duduk-duduk dengan seorang ustadz pesantren, tapi ini kejadiannya di Magelang, mboten ing Sukoharjo. Beliaunya ustadz ini ngobrol dengan saya
membicarakan ustadz yang lain, di mana ustadz yang lain itu saya juga kenal, ya. Beliaunya itu sering duduk-duduk bersama anak-anak muda yang masih ngerokok, yang masih musik, masih apa ya, pokoknya anak muda seperti itu, ya. Beliau ini cerita ke saya, kan ini kawan ya saya, Nif. Saya lihat beliau kok rasanya mesake yo. Lho mesake piye maksudnya? Saiki mosok koncone karo wong ngono-ngono kae. Eman-eman. Padahal teman saya, ustadz yang duduk-duduk bersama anak muda yang masih ngerokok, itu sebenarnya duduk untuk mewarnai, bukan kok duduk kemudian terpengaruh. Nah akhirnya saya bilang ke ini, loh, oh jangan begitu, ya. Kalau kita melihat dia dari sisi negatif, berarti kita merasa diri kita lebih baik daripada dia, merasa bahwa aku ki wis apik, aku ki wis nang pondok, aku ki wis dadi ustaz, nek lungguh karo wong sing ning dalan ke ora pantes lho. Menganggap dirinya tidak pantas duduk dengan orang lain. Ini kan menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, ya. Padahal orang yang berbuat salah kemudian menyesali kesalahannya itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik kemudian membanggakan diri dengan kebaikannya. Menyesali perbuatan dosa lebih utama daripada membanggakan ketaatan dan kebaikannya. Maka pemahaman tentang agama niki penting sangat. Wonten napa hadis sanesipun bilih setunggalipun tiyang ingkang dipun kersakaken kesanan dening Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan urusan agama. Ugi Allah ngendikaken wonten setunggalipun ayat, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak tahu dan orang yang tahu? Niki pertanyaan boten usah dijawab. Antawisipun tiyang ingkang mangertos kalian tiyang ingkang boten mangertos mestine yo beda, benten, boten mungkin sami. Orang yang tidak tahu dan merasa dirinya tidak tahu akan lebih mudah untuk difahamkan. Tapi orang yang sebenarnya tidak tahu tapi merasa tahu niku angel dipahamke. Jane ra ngerti ning krasane napa? Mpun ngerti, lu angel dipahamke. Umpami ngoten nggih. Enten tiyang niku punya anggapan pokoke kabeh-kabeh sing kemebul kuwi panas. Akhirnya ngombe es kemebul niku didamu, ditiup, ya. Padahal tidak semua yang kemebul niku panas, buktine es niku kemebul ya adem. Nah, dia punya anggapan kabeh sing kemebul kuwi panas, akhirnya ngombe es niku didamu. Dikira napa panas. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Basoron bi'uyubihi, mudah untuk melihat ke dalam, melihat diri sendiri, pintar menilai diri, ya, merupakan tanda orang yang beruntung. Niki kula wasaken setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Imam Al-Bazzar. Rasul ngendikaken mekaten, tuba liman syaghala aibahu min uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga ia tidak sempat mengurusi aib orang lain. Disibukkan dengan aib diri sendiri kemudian hingga terlalaikan atau terlupakan dengan aibnya orang lain. Nah menika perkawis ingkang kedah sareng-sareng kula sami napa niku tingkataken, ya. Karena kalau kita ini napa nggih tidak sering-sering melihat ke dalam, ya. Sering melihat ke arah luar saja. Jadi pinter menilai orang lain tapi tidak pinter menilai diri. Ini khawatirnya kita termasuk orang yang rugi, ya. Niku. Kemudian berikutnya, ya,
hadis ingkang dipun riwayataken saking Imam Ibnu Majah, ya. Rasulullah ngendikaken mekaten, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat. Berarti misal kita melihat orang, dia menurut kacamata kita salah ya. Tapi bisa jadi kesalahan yang dia lakukan itu dia sudah memperbaiki diri, menyesali dan bertaubat. Mungkin kita melihat salahnya, tapi kita tidak melihat taubatnya. Ya. Riyen wonten mbok menawi nanti kula aturaken wonten Masjid Barokah nek mboten kelentu nggih. Ini terjadi di zaman Sultan Turki Utsmani, Sultan Murad yang keempat. Riyen nanti kula aturke nek mboten kelentu nggih. Jadi satu hari Sultan Murad yang keempat ini, Sultan niku pun dhuwure presiden, wis pokoke penguasa yang paling tinggi, ya. Suatu hari beliau ini hatinya gelisah, ingin nopo nggih, mau turun ke masyarakat. Ya, beliau seorang penguasa, suatu hari beliau hatinya gelisah, pengen banget keluar untuk melihat masyarakat bawah. Kalau bahasa sakniki pengen belusukan. Jadi tiba-tiba terbesit dalam hatinya ingin seperti itu, pengen belusukan ngoten. Maka beliaunya ini dawuh kepada pengawalnya, ayo pengawal, kita sekarang mau turun ke bawah, mau ke masyarakat. Tapi kita tidak memakai pakaian-pakaian kerajaan. Kita nyamar dari wong biasa, dari wong masyarakat biasa. Maka beliaunya memakai melepas atribut pemerintahan, pakai pakaian biasa, kemudian turun ke masyarakat yang jauh, dikawal oleh beberapa pengawal. Pengawalnya pun juga memakai pakaian biasa. Wis pokoknya dari wong biasa, dari masyarakat biasa. Kalau zaman dulu orang itu mendengar atau mengenal nama sultan itu hanya dengar namanya, tapi kalau wajahnya hanya kalangan terbatas, mungkin yang se-RT atau se-RW atau sekecamatan, paling banter sekabupaten yang lihat wajahnya langsung. Tapi orang-orang yang jauh-jauh hanya dengar namanya, belum pernah lihat wajahnya. Dereng enten HP koyo sakniki. Nek sakniki niki urung nate petuk karo wonge, kerek klik Google, misalnya pengen tahu Raja Salman misalnya, kayak nulis mawon mangke, oh wonge iki to, kenal, tahu wajahnya. Zaman dulu kan enggak. Maka kemudian Sultan Murad ini berangkat ke satu daerah yang dia inginkan. Sesampai tiba di satu tempat, beliau itu mendapati ada seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan. Enek wong mati ning pinggir dalan ora ana sing peduli. Niku cara sakniki kan kaya mboten wajar to. Coba ning dalan ngarep niku enek wong mati ngletak ning mriku gek jenengke. Wong lewat ya biasa, mboten enten sing peduli sama sekali. Cara mriki kan langsung lapor polisi napa pripun. Orang-orang itu berlalu lalang biasa. Maka beliau ini, Sultan ini segera ngomong, mas, ini ada orang meninggal kok dibiarkan aja. Kata orang-orang, biarin, biar kapok. Dia ini ahli maksiat, tukang dosa, berbuat mungkar, sering minum khamr, sering berzina, wis ben kapok begitu. Jadi dikapok-kapok ke wis mati ini. Masyarakat tidak ada satupun yang peduli. Sampai kemudian orang ini yang tidak lain adalah Sultan. Ya, tapi ini kan meskipun tukang maksiat, dia kan umatnya Kanjeng Nabi juga. Alah, harus biarin. Tolong tunjukkan rumahnya mana, biar saya ngangkat ke sana. Ditunjukkan rumahnya, Sultan ini mengangkat
jenazah laki-laki tadi bersama beberapa pengawal. Masyarakat nggak tahu kalau itu adalah sultan. Dibawalah ke rumahnya. Di dalam rumahnya ada seorang perempuan sedang menangis sesenggukan, istrinya yang meninggal ini. Maka sultan kemudian bertanya, "Bu, ini apakah benar suamimu?" "Iya." "Kenapa terjadi seperti ini? Dia meninggal di pinggir jalan, tidak ada satupun yang peduli. Orang-orang mengatakan katanya dia pendosa, dia ahli maksiat, dia tukang minum khamar, tukang berzina. Apa memang begitu?" Istrinya bilang, "Peristiwa ini sudah aku duga sebelumnya, wahai Tuan." "Memang kenapa?" "Dulu suami saya malam hari keluar menuju tempat penjualan minuman keras, masuk ke kedai minuman keras. Sampai di dalam beliau membeli beberapa botol minuman keras yang beliau mampu, terus dibawa pulang. Sampai di rumah minuman keras itu dibuang di kloset, gelek-gelek dibuang neng WC. Setelah selesai dia mengucapkan, "Alhamdulillah, malam ini saya telah menyelamatkan anak muda untuk tidak minum minuman keras." Besoknya lagi malam hari suami saya itu pergi ke tempat-tempat pelacuran, masuk ke sana. Sampai di dalam dipanggillah perempuan-perempuan itu, "Mbak, ini tak kasih duit, wis mulio rasah ngantor ning kene, mulio Mbak, mulio." Akhirnya perempuan-perempuan pada pulang semampu dia. Setelah sampai rumah, suami saya bilang, "Alhamdulillah, malam ini saya telah menyelamatkan perempuan dari perzinaan." Besok lagi terus seperti itu, tiap hari keluar masuk tempat pelacuran, keluar masuk tempat minuman keras. Orang-orang yang melihat menilai bahwa suami saya adalah tukang mabuk, tukang zina. Begitu. Sudah saya ingatkan suami saya, itu loh, orang-orang berbisik-bisik ke sana kemari, berbisik-bisik mengatakan jenengan ini, jenengan itu, jenengan itu, tukang ini, tukang itu. "Mas, kalau jenengan seperti ini terus, tidak ada klarifikasi, ya, jenengan akan mati sendirian." Justru suami saya mengatakan, malah tertawa. Ya, wah, ini betul-betul ini ketawa nih, kalau nggak betul ngerti. Nanti yang akan menyolati saya adalah sultan dan para ulama. Kalau saya mati, yang menyolatkan saya adalah sultan dan para ulama. Itu cerita dari istrinya. Mendengar cerita itu, sang sultan langsung mengatakan, "Masya Allah, subhanallah." Berarti yang menjadikan hati saya gelisah selama ini untuk turun lapangan, untuk belusuan, karena amalan suamimu, sayalah sultan. Pengawal sampaikan ke semua kepala pemerintahan, besok pagi kita akan menyolatkan jenazah ini. Semua para ulama, para cendekiawan, para pembesar semua akan menyolatkan jenazah ini. Loh, terjadi betul kan? Ya. Coba orang lain menilai dia sebagai pemabuk, dia sebagai tukang zina. Padahal kenyataannya dia adalah orang yang menjauhkan masyarakat dari kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kula sami, betul-betul harus mengenal diri kita. Setelah itu baru kemudian kita akan kenal dengan lingkungan kita. Ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan mudah menyelesaikan urusan di yang lainnya. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan begini, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku atau kepada istriku. Coba, ternyata ukuran kebaikan kita adalah bagaimana sikap kita kepada orang yang paling dekat dengan diri kita. Ketika kita memaksimalkan kebaikan dengan orang yang ada di
sekitar kita, maka insya Allah kita akan mudah berbuat baik dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Nyuwun sewu, kadang-kadang mboten ya, kepada istri sendiri kasar, kepada istri orang lain malah lembut, ya. Nanti yang ibu-ibu kepada suami sendiri biasa, kepada seorang lain malah, nah itu kebalik. Justru ya, pintar menilai diri itu ketika kebaikan kita diakui oleh orang yang paling dekat dengan kita. Terus ngoten nggih, umpami bapak ibu kok pengen mirsani kula, jane Pak Hanif ke piye to? Nek jenengan namung midhangetaken saking Mas Febri, saking Ustadz Tamim, Ustadz Ibrahim, saking Pak Haji, nggih, saking Pak, itu belum cukup. Misalnya disampaikan, oh Pak Hanif baik, wah belum. Sampai jenengan semua mendengarkan dari orang yang paling dekat dengan saya. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Aisyah mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an. Nabi itu akhlaknya Quran. Loh, yang menerangkan itu orang yang paling dekat. Ya. Atau pernah ditanya, bagaimana keseharian Nabi? Ya. Kata beliau, Nabi kalau di rumah selalu membantu pekerjaan rumah istrinya. Ketika adzan berkumandang, beliau berangkat ke masjid. Itu yang menerangkan siapa? Orang yang paling dekat. Ya. Jadi semakin kita kenal dengan diri kita, semakin kita akan kenal dengan orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ini kan berperan ganda. Umpami, kula piyambak nggih, saya seorang anak dari orang tua saya, sekaligus seorang suami dari istri saya. Bukan istri saya. Kula jelaske, kula cetake istri saya. Wana sing istri-istri udah diribet malah nggih. Urusane dawa niku mangken. Kemudian saya adalah bapak dari anak-anak saya. Oh, kayak anaknya 5, jadi ini anak-anak nggih. Kemudian saya adalah guru dari murid-murid saya. Saya adalah murid dari guru-guru saya. Saya adalah saudara atau kakak dari adik saya. Peran ganda, kita itu peran ganda dalam menjalani hidup ini, dan harus menyesuaikan diri di mana saat itu kita berada. Ketika saat itu kita berperan sebagai seorang anak, ya pastikan menjalankan suatu ketentuan sebagaimana Islam mengatur bagaimana anak kepada orang tua, meskipun barangkali anak ya saat itu lebih pintar daripada orang tuanya. Pernah suatu hari ada salah satu alumni pesantren yang saya ngajar di situ. Ini bukan Baitul Hikmah, bukan Al Hikmah juga. Ya. Dia datang ke saya, konsultasi, Ustadz, saya itu gimana ya, rasanya kok nggak seret dengan orang tua saya. Latar belakang orang tua santri itu memang latar belakangnya umum, awam. Anak ini juga dulunya awam, tapi kemudian mondok setahun. Setelah mondok ini, semangatnya menggebu-gebu. Ya. Lah nggak seretnya gimana? Saya tuh kalau di rumah menyampaikan ini itu ke orang tua saya, nggak direspon. Saya tuh mendakwai bapak saya, ngandani, aduh, gue kebablasan le, saya bilang gitu. Nggak begitu caranya. Kamu itu kalau pulang, nggak usah ngandani orang tua. Pak ini begini, nggak usah. Lah gimana? Kamu tuh kalau pulang cukup menampakkan akhlak yang baik. Apa pekerjaan orang tuamu yang dikerjakan kamu bantu. Ibumu nyapu, kamu yang nyapu. Bapak mau kerja, kamu bantu. Nggak usah ngomong-ngomong sholat ini wajib, ini harus begitu. Nggak usah. Itu cukup menampakkan akhlak yang baik. Ketika akhlak baik sudah terwujud di kalangan rumah, ya, bersikap bahwa kamu itu tetap seorang
anak lagi sudah pinter, sudah hafal Quran 30 juz, kamu itu di depan bapak ibumu tetap seorang anak. Jangan berubah posisi jadi ustadz di hadapan bapak ibunya. Bapak ibu, mohon maaf, kayak gitu haram. Ini langsung ceramah di depan bapak ibunya. Ya, posisinya harus seorang anak. Ketika bersama dengan orang suami bersama istri, ya sudah, dia memposisikan diri sebagai seorang suami. Ketika sedang bersama anak-anaknya, dia memposisikan diri sebagai seorang ayah, dan seterusnya. Ini tidak bisa tertukar-tukar. Kita harus pintar sekali dalam mengatur ini. Oh iya, saya sedang di posisi sebagai seorang murid, berarti kita sedang bersama gurunya. Saya di posisi sebagai seorang guru, berarti kita sedang bersama muridnya. Terus begitu ya. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan kemudian mendapatkan istilahipun mengenali diri lebih mendalam lagi dengan cara seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh berikutnya ketika seorang suami bersama istri. Ketika masing-masing sudah mengenali diri, maka dia tidak akan pernah banyak menuntut antar pasangannya. Terus bagaimana? Masing-masing akan fokus menjalankan apa yang menjadi tugas utamanya. Muncul persoalan ketika masing-masing banyak menuntut tapi luput dari menunaikan kewajiban. Misal ini juga terjadi kadang-kadang di kalangan orang yang sudah lama mengaji atau ustadz-ustadzah misalnya. Suaminya ustadz, istrinya ustadzah. Jenenge ustadz-ustadzah ya do ngerti dalil, paham ngaji, paham Quran. Ya. Ketika terjadi konflik misalnya gesekan, suaminya bilang pakai dalil, ya, seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Wah, padahal itu di dalam konflik itu malah mengeluarkan dalil. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, seandainya aku diizinkan untuk menyuruh sujud manusia sujud kepada manusia lainnya, sungguh aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Wow, menuntut itu. Nanti istrinya pun karena paham ngaji, balik lagi dalil lagi. Mas, saya tuh pernah ngaji juga. Katanya Rasulullah kalau di rumah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah istrinya. Nu piring ngokeh mas, umbahono. Nah, akhirnya saling menjadikan dalil untuk senjata. Padahal sebenarnya dalil-dalil itu digunakan untuk pinter memahami diri sendiri. Misalnya dalil tentang seorang istri taat kepada suaminya, itu dalil yang harus direnungkan oleh istri sendiri. Ya aku wis taat urung ya, begitu. Kemudian dalil bahwa Rasulullah kalau di rumah membantu pekerjaan istrinya, renungan untuk suami. Oh iya aku ning omah kelontang, kelantung wae misalnya, dan seterusnya. Begitu. Nah, terus saat kita berperan sebagai diri kita, entah dimanapun kita, misalnya sebagai seorang anak atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang guru atau sebagai seorang murid, dalam menjalani itu kita harus betul-betul yang diharapkan hanya ridho Allah saja. Nek mboten ngoten niku mangke kecewa, Pak. Yakin kecewa. Wong kecewa niku kan mboten penak lho, Pak. Gelo niku mboten penak. Ya. Maka sebelum gelo kita mengantisipasi setiap menjalani sesuatu, pastikan ini hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah saja. Contoh tadi seorang suami istri tadi. Ketika seorang suami fokus menjalankan peran utamanya, ya sudah, meskipun nanti tidak mendapatkan balasan yang kita harapkan, kan kita hanya berharap balasan dari Allah saja, nggak berharap ucapan terima kasih kan. Ketika kita berharap aku tak
umbah-umbah ning omah iki, cuci piring, cuci baju, nyetrika, kok mbok menawa bojoku matur nuwun yang aku. Tibae istrinya tidak mengucapkan terima kasih, akhirnya kita kecewa. Seorang istri juga demikian, menjalankan tugas utama sebagai seorang istri harus pertama kali yang diharapkan ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah menjadi obsesi utama, maka dia tidak akan pernah kecewa. Kenapa kita sering kecewa? Karena selalu berharap kepada selain Allah, jadi kecewa. Kita membantu orang yang kita bantu ternyata tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, akhirnya kita kecewa. Itu ya. Dalam satu ayat Allah mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Memberi makan, berbuat baik hanya berharap pahala dari Allah, tidak berharap ucapan terima kasih ataupun tidak berharap balasan. Baik, poin kedua sudah. Sekarang yang berikutnya Bapak Ibu, tentang pintar menilai diri ya. Setelah kita berusaha betul-betul pintar menilai diri kita, maka yang terwujud adalah keharmonisan antara kita dengan sesama manusia ya. Kan begini, hubungan kita kepada Allah dengan hubungan kita kepada sesama manusia itu akan lebih mendapatkan banyak latihan itu hubungan kita kepada sesama manusia ya. Coba saya urutkan dari awal ya. Kenapa para salaf soleh terdahulu bisa merasakan nikmat dalam menjalankan ibadah, terutama Ramadan ya. Ramadan itu sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh para salafus soleh. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan niku pun donga supados dipun panggihaken kalian bulan Ramadan. Mangke sabibaripun Ramadan 6 bulan niku ndonga supados amal-amal Ramadan tansah dipun tampi. Jadi selama setahun itu yang dipikir adalah Ramadan. Setengah tahun sebelumnya doa biar ketemu, setengah tahun setelahnya doa biar diterima amalnya. Nah, kenapa mereka semua merindukan suasana Ramadan? Karena mereka bisa menikmati ibadah kepada Allah SWT. Ibadah kok bisa nikmat niku pripun to carane? Ngibadah kok saged nikmat karena hatinya bersih. Orang itu kalau hatinya bersih akan bisa menikmati lezatnya ibadah. Kados ngendikanipun Yahya bin Mu'ad nggih, saqmul jasadi bil auja. Jasad kita sakit dikarenakan penyakit, disebabkan karena penyakit. Wasaqmul qulub fil dzunub. Hati sakit disebabkan karena dosa. Jadi badan kita ini sakit karena penyakit. Kalau hati kita sakit disebabkan karena dosa. Fakama la yajidu lazzatat ta'ami indal maradi fakadzalikal qalbu la yajidu halawatal ibadah ma'adz dzunub. Sebagaimana jasad kita itu tidak bisa merasakan lezatnya makanan ketika sedang sakit. Coba ibu-ibu pas gerah wajanipun pas lara untu niku nek kendahar tengkleng purun mboten sing alot ngoten niku, waduh ora enak ya. Jadi kalau kondisi sakit tidak bisa menikmati lezatnya makanan, kathah nggih tiyang niku gerah kersa niki mboten ora, kersa niki mboten kabeh ora. Padahal umume wong niku nek lagi lara ditawani sing enak kebalik. Nek pas gek lara niku ya sak kersane mawon. Soale napa? Pas lara niku mboten ngraoske ica dedaharan niku. Ya, jadi mangke diubah mawon. Nawani sing enak-enak niku lek pas gek sehat. Mun insyaallah ndang entek niku. Ampun gek lara. Lha lara dukane tengkleng, sing seneng sing jaga. Nggih. Lara tukone enak-enak, sing seneng sing sehat. Jadi nawani niku pas sehat mawon. Pak sehat Pak, alhamdulillah. Tak
gak masake tengkleng malah ngoten niku. Demikian juga hati ketika sedang sakit dia tidak bisa menikmati lezatnya ibadah, yang ada hanya beban. Umpami nggih, kula pengawasan wonten pundi niku daerah Jombor, ibu-ibu kula tanglet. Bu, umpami jam sekawan ngantos jam gangsal sonten jenengan dolanan HP jam 4 teko jam 5 krasane cepet napa diru? Jarene cepet iki. Lho, jam 5 to. Niku padahal nyekel HP. Nah, saniki dirubah jam 4 teko jam 5 jenengan nyekeli Quran, maca Quran. Kira-kira rasane pripun? Suwe napa diru? Suwe. Lagi menapa maca ngoten nilik jam. Lho kok jam 4 10 menit ya. Krasane wis sak jam lagi jam 4 10 menit. Menit niku nengok jam. Lho kok setengah 5. Padahal ndek wau nyekel HP niku ora nilik jam 11. Lho kok jam 5 ya. Nah, kita ketika hati kita itu bersih, maka kita akan menikmati yang namanya ibadah. Ibadah itu bukan beban. Lagi nyambut gawe, enak-enak nyambut gawe krungu adzan. Waduh, wis adzan. Kok waduh wis adzan, kayak beban. Nah, caranya biar hati itu bersih harus memperbaiki dua hubungan. Pertama, hubungan kepada Allah yang disebut hablum minallah. Yang kedua, hablum minannas, yaitu hubungan kepada sama manusia. Dan hubungan kepada sesama manusia ini diawali dari bagaimana kita pintar mengenal diri kita. Ya. Nasihatnya dari Abu Kilabah. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang. Wadzambu la yunsa. Perbuatan dosa tidak akan pernah terlupakan di sisi Allah. Wadayyanu la yamut. Zat yang maha memberikan balasan tidak akan pernah mati. Fakama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berbuat kepada orang lain, seperti itulah orang lain akan berbuat kepadamu. Jadi cara mengenal diri kantun awake dhewe pingine piye. Nek awake dhewe niku pengen dihormati wong liya, maka jadilah kita pribadi yang menghormati orang lain. Nek awake dhewe niku ora pengen dijiwit wong liya, ampun ngantos awake dhewe senengane jiwit. Udah begitu. Jadi mengenal diri itu tinggal kita pengennya apa. Aku pengennya disegani. Tak lawi sisan nek disegani ngoten iki. Pengen disegani yo tak lawi. Ya sudah, kalau mau disegani, ya seganlah dengan orang lain. Kalau mau dipahami, pahamilah orang lain. Intinya apa yang kita perbuat kepada orang lain itulah yang akan kita dapatkan. Loh tapi saya itu sudah berbuat baik terus tapi dibalas keburukan terus. Enggak apa-apa, itu kan di dunia. Dan nanti yang namanya kebaikan pasti akan panen, akan berbuah kebaikan juga. Ampun ngantos awake dhewe niku napa nggih? Kita itu kemudian berhenti berbuat baik karena kecewa. Jangan. Seperti kemarin sudah kita atur di Masjid Barokah, kaitannya dengan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, beliau orang yang kaya, dermawan, selalu berbuat baik, menyantuni kerabatnya. Satu hari ketika Aisyah terkena fitnah hadithul ifki, kerabatnya yang miskin yang disantuni Abu Bakar ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar pun bersumpah untuk menghentikan bantuan kepada kerabatnya yang miskin tadi. Kemudian Allah turunkan ayat surat An-Nur ayat 22, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta bersumpah untuk tidak menyantuni kerabatnya yang miskin. Jadi kayak gini, Allah itu seolah-olah tidak rela kalau Abu Bakar itu berhenti berbuat baik gara-gara kecewa dengan perlakuan kerabatnya tadi. Nah, supaya tidak kecewa, setiap apa yang kita lakukan, kita hanya berharapnya kepada Allah saja. Niku. Terus yang terakhir,
pun meh setengah songo meh rampung nggih pun. Nek ngantos jam 09.00 ketoke mboten kiat, ketoke mboten kiat. Sing mboten kiat kula nek jenengan mbok menawi nggih padha. Nggih. Nah, yang terakhir saya bacakan nasihat dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Yaqul Ibnu Qudamah wa'lam annallaha ta'ala idza arada bi'abdin khairan. Ketahuilah bahwa jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, basarahu bi'uyubi nafsih, Allah akan mudahkan hamba itu untuk mudah melihat aib dirinya sendiri. Faman kanat lahu basiratun lam tukhfa alaihi uyubahu wa idza arafa al-uyuba amkanahu al-ilaj. Ya. Siapa yang mudah mendeteksi diri, melihat diri sendiri, mencermati keburukan diri sendiri, maka dia akan dimudahkan untuk mengobati. Aku sing kurang sing ndi to? Oh, aku ki anu ngene, ya berarti kudune ngene. Gitu. Karena dia memahami, mengetahui, maka mudah untuk diobati. Walakin aktsarun nas jahiluna bi'uyubihim. Tapi kebanyakan manusia, kekehane wong niku ternyata tidak bisa melihat kepada diri sendiri. Yang bisa melihat kepada diri sendiri itu orangnya sedikit. Kebanyakan orang lebih mudah melihat orang lain daripada diri sendiri. Yara ahaduhumul qadha fi aini akhihi wala yaral jaz'a fi aini. Dia bisa melihat titik kecil di mata saudaranya, tapi tidak melihat kayu besar yang ada di depan matanya. Ini padha kalau niku semut di seberang napa? Ternyata peribahasa tadi diambil dari perkataan Ibnu Qudamah. Ya. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Nah, kita kalau sudah bisa menyadari kesalahan diri kita, akan mudah untuk berbenah. Ya, seperti gini. Kan ada dua orang salah, sama-sama salah. Yang satu menyadari kesalahannya, yang satu tidak menyadari. Niku mungkin nasibnya beda. Yang menyadari kesalahannya lebih mudah untuk diperbaiki daripada yang tidak menyadari kesalahannya. Napa malih salah tapi ngrasani bener. Nah, kaya riyen kula niku enten jamaah sing belajar tahsin. Nggih. Begitu disimak, kan salah, disalahke. Lah terus protes, "Ustaz, kula nek teng omah lancar lho ta." Ning omah dhewe niku lancar. Lah dhewe ra nek sing nyalahke lancar. Begitu dibijekke wis akeh klerune. Nah, kita kan kadang butuh penilaian orang lain ke kita untuk memperbaiki diri. Kita jangan kalau dikritik malah aku ki ngene, enggak begitu. Kalau ada kritik masuk, ya itu sebagai bahan kita untuk memperbaiki diri. Ya, seperti itu. Ya, jadi dua orang yang sama-sama salah, tapi yang satu menyadari kesalahannya, yang satu tidak, akan lebih mudah berbenah yang menyadari kesalahannya. Misalnya piantun mriki ajeng tindak Wonogiri. Saking mriki teng Wonogiri kudune ngidul. Malah wonge niku ngalor. Nyang Tide Wonogiri. Lah kok ngalor? Lah piye? Ya, langsung lah piye? Kan langsung menyadari itu. Ngapunten Wonogiri niku ngidul. Oh ngono, ya wis matur nuwun tak ngidul. Nah, seperti itu dia akan mudah untuk berbenah. Karena menyadari bahwa ngalor itu salah kalau mau ke Wonogiri. Beda dengan yang satunya, pengen Wonogiri kok ngalor. Yang Tide Wonogiri. Lah kok ngalor? Ya karepku to. Karepku to. Sing mlaku aku sikilku dhewe kok. Lah gitu. Ya. Kendaraanku dhewe kok. Ora ngono, Dik. Wonogiri ki ngidul. Alah kuwi cah wingi sore ngerti apa? Sing melaku aku kok sing ribut kuwi. Nah, ini dia semakin ngalor semakin jauh dari orang. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu saya kira untuk materi malam ini kaitannya pun kalian pintar menilai diri, termasuk tanda kebaikan yang Allah kehendaki untuk seorang hamba. Pertama, dimudahkan memahami agama. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai wasilah. Yang ketiga, mudah melihat aib diri sendiri. Wabillahi mekaten ingkang saged kula aturaken
sampun setengah songo langkung kirang gangsal menit niki ketingalipun tasih wonten adicara salajengipun nggih Mas nggih. Adicara salajengipun nun inggih napa mangke dipun napa niki ikuti kemawon kita doa. Oke, monggo sareng-sareng kita tutup, kita pungkasi majelis dalu menika kanthi ndedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula njenengan sami tansah dipun paringi keistiqomahan, tansah dipun paringi keikhlasan anggenipun amal saleh lan ugi dipun dadosaken tiyang ingkang mudah dan pintar menilai diri kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa barik lana fi absarina wa barik lana fi qulubina wa barik lana fi jami'i ma aqaitana. Allahumma barik fi hadhihi ad-dar fi baiti Ibu Sukini rahimahullah. Allahumma barik li ahli hadhihi ad-dar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kathah lepatipun kelintah kelentunipun yen pamunten aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.